Cinta dalam kontrak. Bab 29. Mas, nanti kalau badan aku udah jelek, Mas pasti nggak suka, dan meninggalkanku. Tiba-tiba wanita hamil itu berpikir yang tidak-tidak. Hai, mana ada seperti itu, sayang. Apapun keadaanmu, Mas tidak akan pernah meninggalkan kamu, tubuhmu berubah juga karena Mas, sayang. Karena kamu sudah mau mengandung anak-anak Mas, masa iya karena ulah Mas sendiri, Mas meninggalkan kamu, kamu adalah wanita tercantik di mata Mas sayang, tidak ada duanya, ujar Henry menggenggam tangan sang istri dengan satu tangan, satu lagi berada di setir mobil. Tapi aku lihat di berita, banyak suami selingkuh saat istrinya hamil, gara-gara istrinya gendut buluk, dan tidak cantik lagi, cebik Safira. Berhenti menonton berita seperti itu, sayang, Mas nggak suka kamu stres memikirkan yang bukan-bukan, dan akan mengganggu perkembangan bayi kita, ujar Henry lembut. Dia tidak ingin istrinya memikirkan yang tidak-tidak. Aku nggak nonton, beritanya aja yang seliweran masuk medsosku, sangga ibu hamil itu mengerucutkan bibirnya. Tapi kan Mas nggak kayak gitu, sanggah Henry. Iya nggak kayak gitu, nanti ketemu mantan tang glowing melongo lagi, lupa sama bini, ibu hamil itu kembali mengungkit masa lalu. Balik lagi, gumam Henry dalam hati. Kenapa sih perempuan itu suka sekali mengungkit yang sudah lalu, padahal sudah lama loh, masih aja diungkit-ungkit, nasib-nasib, gumam Henry dalam hati, dia nggak akan berani bicara langsung kepada istrinya yang sedang sensitif itu, bisa makin panjang jadinya. Sayangnya Mas, cintaku, my love-nya Mas, mau jajan apa? Itu kita udah parkir loh ini, ujar Henry pelan, mengalihkan pembicaraan mereka, beruntungnya dia sudah memarkirkan mobil di bahu jalan. Ah, iya, sampai lupa, semangat Safira membuka pintu mobil. Selamat, selamat gumam Henry mengelus dadanya. Tok, 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 iya sayang, kaget Henry karena gedoran di pintu mobil membuyarkan lamunannya. Mas nggak mau nemanin aku jajan, tuh kan, belum juga gendut akunya, Mas udah nggak mau nemenin aku jajan, omel Safira. Nggak kok sayang, Mas mau nemanin kamu jajan, tapi ini tadi ada telepon masuk, jadi Mas angkat sebentar, bohong Henry. Oh, kirain, acuh Safira, melangkah mendahului Henry. Astaga, emang gini ya perempuan hamil sensi amat, gumam Henry geleng-geleng kepala. Safira sibuk memilih-milih jajan tanpa menghiraukan Henry, apa yang terus membututinya dari belakang. Sudah? Sayang, tanya Henry. Belum, aku mau beli rujak bebek di sana, tunjuk Safira, dan diangguki oleh Henry. Mama jajan lagi, pekik si kembar melihat banyak jajanan di tangan Safira. Iya? Memang kenapa? Nggak boleh ya, sewot Safira. Henry susah payah mengode sang anak, meletakkan jari telunjuk di bibirnya dan mata mengedip-ngedip agar anak-anaknya tidak bertanya. Masalahnya jajannya, wanita hamil itu sedang mode senggol bacok. Ah, ngak, cuma nanya, kami dibawain kan bun, kami juga mau jajanannya, sangga Arsya buru-buru, dia paham kode dari sang ayah, bundanya pasti uring-uringan lagi kayak kemarin. Dibawain kok, tapi nggak boleh banyak-banyak, santai Safira, berlalu masuk ke dalam rumah. Maklumi sikap bunda kalian ya, itu bawaan adik-adik kalian yang dalam perut, jadi bunda lagi sensitif, ujar Henry memberi pengertian kepada sang anak. Iya ya, kami ngerti kok, tapi yang paling kasihan kan ayah, bunda suka ungkit-ungkit masalah lalu ayah, keke Arsya. Henry hanya bisa tersenyum masam mendengar ucapan sang anak. Ayah yang banyak sabar ya, jangan masukin ke hati ucapan bunda, ujar Arsy memegang tangan ayahnya. Ayah pasti sabar sayang, ujar Henry mengusap kepala anak-anaknya. Kalian ngapain lama-lama di luar, mau masuk apa ngak? Kalau ngak mau tutup aja pintunya, pekik Safira dari dalam. Ketiga ayah dan anak itu langsung buru-buru masuk rumah, takut singa cantiknya itu kembali mengaum. Sementara di lain tempat Bintang lagi membantu ibunya di toko mereka, Rika sudah mulai menjual bolu dan kue kering. Bu,
Kayaknya etalase kuenya dipajang di depan aja deh, biar lebih kelihatan, usul Bintang. Iya, sayang, bantu ibu mendorongnya ya, ucap Rika. Bu, ini cake kesukaan bapak ya, ucap Bintang berkaca-kaca. Tiba-tiba dia mengingat bapaknya yang sudah tiada. Iya sayang, kalau ibu bikin cake ini pasti bapak akan menghabiskannya. Kekeh Rika ikut mengenang almarhum suaminya. Semoga bapak tenang di alam sana ya bu, ujar Bintang yang tak bisa lagi membendung air matanya. Rika langsung memeluk putra pertamanya itu, dia tahu putranya sangatlah rapuh hanya berpura-pura kuat selama ini. Doakan bapak biar tenang di alam sana ya nak, dan kita bisa hidup yang baik di sini, ujar Rika mengusap sayang rambut sang putra. Air matanya pun tak bisa dia bendung, teringat betapa suaminya itu sangat menyayangi dirinya dan anak-anaknya. Tidak pernah sekalipun suaminya itu meninggikan suaranya kepada Rika dan tidak pernah sekalipun sang suami marah kepada anak-anaknya. Justru saat ibu mertuanya memarah-marahi Rika, suaminya lah yang menjadi tameng untuknya. Suaminya selalu berkata kepada ibunya. Jika istri Ardi ada salah kepada ibu, tolong tegur Ardi bukan istri Ardi yang ibu marahi. Karena istri Ardi adalah tanggung jawab Ardi, pasti suaminya akan berkata seperti itu. Bu, kapan-kapan kita ke rumah bapak yuk bu, Bintang rindu bapak, Hicks pecah sudah tangis anak itu. Iya nak, kapan-kapan kita ke sana, kita kumpulkan uang dulu ya, ucap Rika. Bintang menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Mama tinggal bareng kami aja ya ma, ucap Zidan kepada mama mertuanya itu. Ngak usah nak, mama di sini aja, usaha mama ada di sini, yang penting kamu jaga anak mama ya, tolak Bu Ayu, yang sungkan untuk tinggal bersama anak mantunya, apalagi mereka benar-benar baru kenal dan belum tahu sifat menantunya itu. Aku ngak ingin terjadi apa-apa sama mama, apalagi mama tinggal sendirian di sini. Mama pasti tahulah segila apa mantas suami mama itu. Aku ngak bisa ambil resiko ma. Kalau terjadi apa-apa sama mama, Aninda pasti sedih. Aku ngak ingin istri aku bersedih. Ma, bujuk Zidan agar mertuanya mau tinggal bersama mereka. Zidan yakin Pak Aris pasti akan terus mengganggu ibu mertuanya itu. Apalagi Claudia tahu Bella bukan anaknya. Sudah pasti Pak Aris akan terus mengganggu mertuanya itu. Aninda dan Bu Ayu terharu mendapat perhatian dari Zidan, segitunya laki-laki itu melindungi mereka. Bahkan Zidan gercep menikahi Aninda, kalau tidak, entahlah apa yang terjadi dengan nasib Aninda saat ini. Zidan benar, orang gila tidak akan tinggal diam kalau tahu Bella bukan anaknya, pasti dia akan terus-terusan mengganggu kamu. Apalagi Bella bisa saja dia akan mencelakan kamu, lebih naik kamu tinggal sama kami aja, di rumah banyak orang, banyak yang menjaga kamu, nak, ujar sang kakek. Bu Ayu menatap Aninda, apa yang dibilang oleh Zidan dan kakek ada benarnya juga dan tidak mungkin istri Aris pun akan mengganggunya. Aninda menganggukkan kepalanya, agar sang mama ikut dengan dirinya. Baiklah, kalau begitu saya akan ikut bersama kalian, putus Bu Ayu. Zidan dan sang kakek tersenyum senang, karena usulan mereka diterima oleh Bu Ayu. Kalau begitu kami siap-siap dulu, ujar Bu Ayu dan Aninda. Zidan menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Setelah kepergian Bu Ayu dan Aninda, Zidan sang kakek berbicara serius. Kamu harus menjaga Aninda dan Bu Ayu lebih ketat lagi dan, pasti perempuan gila itu tidak akan tinggal diam, dan si Aris pasti menginginkan Aninda untuk membayar hutang-hutangnya, apalagi laki-laki sangat ambisius dan menghalalkan segala cara, kakek ngak mau kamu lengah, ujar sang kakek. Iya kek, aku akan memberi pengawal bayangan untuk istri dan mertuaku, kek. Kalau terang-terangan memberi pengawalan aku yakin mereka risih, karena belum terbias seperti kita, apalagi istri aku seorang dokter dikawal oleh pria berotot, nanti pasiennya bakal lari, kekeh Zidan. Sang kakek hanya geleng-geleng kepala mendengar ucapan nyeleneh cucunya itu, ngak gitu juga pengawalannya, dia pikir mantunya itu mau konser di rumah sakit, cukup jaga dari jarak agak jauh sudah cukup. Mas, kami sudah siap,
ujar Aninda yang sudah berada di dekat mereka dan sudah membawa satu koper yang agak besar. Bu Ayu pun sudah ada di sana dengan kopernya. Ini siapa yang bawa dari atas? Heran Zidan. Akulah, emang siapa lagi, sahut Aninda enteng. Astaga, ini berat loh sayang, kenapa ngak minta tolong sih, lain kali jangan kayak gitu lagi. Minta tolong sama mas, bukan dikerjakan sendiri kayak gini, omel Zidan panjang kali lebar. Maaf, sudah biasa dari dulu mengerjakan apa-apa sendiri, gumam Aninda yang masih didengar oleh Zidan. Itu dulu, sekarang ada mas, walaupun nanti mas kerja kamu sendiri di rumah, masih ada orang yang dimintai tolong, mas ngak mau terjadi apa-apa sama kamu, sudah sikap mandiri kamu, sekarang kamu bisa bergantung sama mas, ujar Zidan menatap lembut mata Aninda dan sebelah tangannya merapikan anak rambut Aninda yang menutup mata wanita cantik itu. Aninda mengangguk dan matanya berkaca-kaca, baru kali ini dia merasa dimanja dan diperhatikan, dulu saat pacaran dengan Rizal, Rizal selalu minta tolong ini dan itu, bukan Aninda yang ditolong, karena waktu itu Aninda yang sudah biasa melakukan apa-apa sendiri. Jadi itu tidak masalah baginya, saat bersama Zidan yang belum genap sehari, dia sudah diocehin karena melakukan apa-apa sendiri, ternyata begini rasanya kalau kita berada di tangan yang tepat, kita akan diratukan, semoga saja apa yang dilakukan Zidan saat ini tidak akan pernah berubah. Bu Ayu pun merasa bahagia, anaknya diperhatikan seperti itu oleh menantunya. Pak, tolong bawa koper istri dan mertua saya, titah Zidan kepada beberapa pengawalnya. Dan diangguki oleh pengawal Zidan. Di tempat lain, Henry dibuat frustasi dengan tingkah sang istri. Mas, ayolah, bikinkan aku mie goreng, katanya kalau pengen apa-apa minta sama mas. Ini aku sudah minta sama mas, tapi ngak diturutin, rajuk Safira dengan bibir yang sudah maju beberapa senti. Mas mau bikinin sayang, tapi ngak kayak gini juga, kan malu sama anak-anak. Masa mas berpakaian kayak gini, keluh Henry frustasi. Bagaimana tidak dia memakai daster Safira yang sedikit seksi dan wajahnya didandani seperti perempuan oleh istrinya itu? Oke lah, di depan istrinya saja Henry mau-mau aja dikerjai istrinya itu, tapi kalau dilihat oleh anak-anaknya, mau ditaruh di mana mukanya? Bilang aja mas ngak mau bikinin aku mie, katanya sayang sama anaknya. Tapi minta bikinin mie aja ngak mau, biarin deh, biarin kalau mas ngak mau bikinin aku nanti minta bikinin sama Zidan, biar nanti anaknya ma ini mirip sama Zidan, oceh Safira merajuk. Sayang, jangan gitulah, mas ngak mau ya kamu minta orang lain untuk memenuhi ngidam kamu, pekik Henry. Abisnya mas ngak mau bikinin, mending aku minta dibikin orang lain aja, gerutu Safira. Mas mau bikinin, sayang. Tapi ngak pakai pakaian dan dandan kayak gini juga sayang, mas ganti baju ya, mas bersihin wajah mas dulu, bujuk Henry. Tidak mau, ambek Safira. Oke mas bikinin, pasrah Henry. Haha, ayah ngapain pakai baju dan dandan kayak gini, cosplay jadi bencong, ujar Arsy dan Arsya yang terpingkal melihat dandan ayahnya itu. Jangan tertawa sayang. Ini kelakuan adik kalian yang masih dalam perut bunda kalian, usil banget ngerjain ayah, kesal Henry dan juga malu. Pintarnya adik-adik kami, bisa ngerjain ayah, terima nasib aja ya, dulu kami ngak bisa ngerjain ayah, keke Arsya sambil menghapus jejak-jejak air mata di pipinya, saking gelinya melihat gaya ayahnya itu. Kata siapa kalian tidak mengerjai ayah, kalian membuat ayah jauh lebih frustasi dan ayah sampai pingsan. Namun tidak ada keluarga yang peduli, omel Henry. Ya, resiko, salahnya ayah, keke Arsy yang masih tidak bisa menghentikan tawanya. Kamu ngapain bang? Panik Henry melihat anaknya menjepretnya dengan kamera HP. Kenang-kenang suatu hari nanti untuk adik-adik, ya, keke Arsya tanpa dosa. Hapus ngak, ayah ngak mau, malu bang, pekik Henry mengejar anak sulungnya. Namun Arsya berlari dengan gesitnya dan mengirim foto itu di grup keluarga. Gimana Pak Haris, kapan saya akan menikahi anak bapak itu? Lebih cepat lebih baik,
ujar laki-laki tampan nan dingin duduk di kursi roda, menatap tajam Pak Aris. Gimana kalau Bella saja Tuan, tawar Pak Aris. Karena waktu dia memberikan foto kepada Alex Wijaya itu bukan foto Bella, tapi foto Aninda. Bella yang artis majalah dewasa itu. Pekik Alex melengking. Iya Tuan, jawab Pak Aris gugup. Saya tidak mau. Saya maunya Aninda, anak Anda yang Anda kasih fotonya waktu itu. Saya tidak mau dengan Bella yang suka mengumbar aurat dan sudah dipegang-pegang oleh laki-laki lain. Anda pikir saya mau sana wanita yang sudah dijamah banyak orang, sentak Alex tidak terima. Tetapi, Tuan, gagap Pak Aris. Tapi apa bentak Alex dengan mata yang memerah menahan amarah. Dia sudah menikah 2 hari yang lalu, saya tidak tahu hal itu, frustasi Pak Aris mehan takut melihat wajah menakutkan Alex Wijaya itu. Kenapa bisa kecolongan Apa kau bukan bapak yang baik untukmu? Kenapa anak sendiri menikah Anda tidak tahu bentak Alex. Dia tinggal bersama mamanya Tuan, bukan tinggal bersama saya, ujar Pak Aris pelan. Oh, jadi kau menelantarkan anakmu, sampai-sampai anak menikah pun kau tidak dikasih tahu, makanya kau mau menumbalkan anakmu dengan laki-laki lumpuh ini, dan kan lindungi anakmu yang lain, begitu. Sinis Alex yang mulai paham jalan cerita Pak Aris. Bukan begitu Tuan, kaget Pak Aris yang tidak tahu mau bicara lagi. Dasar kau bapak laknat, bisa-bisanya kau ingin menyengsarakan anak perempuan kau itu. Baiklah saya akan menerima Bella, ujar Alex penuh makna. Benar Tuan, Anda mau menerima Bella, ujar Pak Aris penuh binar. Tentu saja, ujar Alex tersenyum miring, entah apa yang ada di otak Alex saat ini, senyumnya saat ini sangat menakutkan, membuat orang yang ada di ruangan itu merasa merinding. Baik Tuan saya akan membawa Bella ke rumah ini secepatnya, tapi Anda sudah pastikan akan membantu perusahaan saya. Semangat Pak Aris. Tentu saja, setelah anak Anda dibawa ke sini, saya akan langsung memulihkan perusahaan Anda, sahut Alex pasti. Baiklah Tuan, besok pagi saya langsung akan membawa Bella ke sini, girang Pak Aris. Alex mengangguk dan mengibas-ngibaskan tangannya, tanda mengusir Pak Aris dari depannya. Baiklah, kalau begitu saya undur diri dulu, Tuan, ujar Pak Aris tahu akan isyarat tangan Alex itu. Alex hanya berdeham dan memeriksa berkas yang ada di atas meja itu, tanpa menghiraukan Pak Aris. Setelah Pak Aris keluar dari dalam ruangannya, Alex langsung menyuruh asistennya menyelidiki Aninda. Doni, panggil Alex dengan suara lantang. Iya Tuan, sahut Doni. Cari tahu tentang Aninda anak Pak Aris itu, saya mau, 1 jam mulai dari sekarang kau sudah mendapatkan infonya, tita Alex tidak main-main. Baik Tuan, ujar Doni meninggalkan ruangan Alex. Saya telat menemukan kamu Dewi penolongku, gumam Alex menatap jauh keluar jendela ruangannya. Dulu saat bertemu Aninda, Alex kecelakaan, dan Aninda lah yang menolongnya. Alex masih ingat dalam ingatannya saat Aninda mengeluarkannya dari dalam mobil. Setelah itu dia tidak sadarkan diri, saat dia sadar sudah berada di ruang perawatan di rumah sakit, dan dokter bilang dia dibawa oleh seorang mahasiswa dan beberapa warga yang ikut menolong mahasiswa itu datang ke rumah sakit. Tidak sampai di sana, mahasiswa itu juga dengan ikhlas mendonorkan darah kepadanya saat itu. Setelah mendonorkan darah dan menelpon keluarganya, Aninda pergi katanya harus ujian di kampus. Sejak saat itu Alex terus mencari Aninda, namun tidak menemukannya. Saat dia sudah pasrah Pak Aris datang meminta bantuan dan menawarkan Aninda kepada orang tuanya. Awalnya Alex menolak, setelah tahu siapa yang akan dijodohkan dengannya. Alex langsung setuju setelah melihat foto Aninda, gadis yang sedang dia cari-cari. Namun sayang semangatnya langsung musnah saat tahu Aninda sudah menikah. Kenapa kita baru dipertemukan setelah kau menikah? Saya sangat terlambat ya, gumam Alex. Tuan, panggil Doni membuyarkan lamunan Alex. Sialan kau, membuat saya kaget saja, sungut Alex. Maaf Tuan, keke Doni sang asisten dan juga sahabat baiknya.
Bagaimana? Lu udah menemukannya? Tanya langsung pada intinya. Sudah, ujar Doni mengangkat map di tangannya. Alex langsung mengambil map itu dari tangan Doni dan membacanya dengan sangat teliti.